Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Salib Yesus Sang Penebus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru saja kita membuat tanda salib di awal renungan kita pada hari ini. Bukan hanya ini, melainkan setiap kali kita akan merayakan perayaan liturgi kudus, imam atau petugas awam mengajak kita untuk mengawali perayaan atau ibadat itu dengan tanda salib, sembari berucap, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita diajak untuk membuat tanda pada dahi, pada perut, dan kiri serta kanan bahu kita. Bukan saja tanda salib, melainkan gereja meletakkan salib dan Yesus yang tergantung di tengah-tengah gereja atau di atas rumah kediaman orang Katolik. Juga di ruang-ruang kelas sekolah, di ruang-ruang rumah sakit Katolik, agar setiap orang yang datang dapat memandang salib tempat Yesus digantung dan ditinggikan. Tradisi iman Katolik yang dihadirkan dalam kehidupan ini mau menyatakan betapa salib Yesus itu adalah sesuatu yang penting, sebab setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta salib suci. Kegelapan dienyahkan dan terang dikembalikan. Kita merayakan pesta salib suci dan dengan Sang tersalib kita dibangkitkan, meninggalkan bumi dan dosa, hingga kita dapat memiliki yang ada di atas. Betapa agungnya salib, betapa banyaknya berkat yang dibawanya, serta barang siapa memilikinya, memiliki harta yang luhur, lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di bumi. Demikianlah Santo Andreas dari Kreta mengawali khotbahnya. Kalau tidak ada salib, Kristus tidak akan disalibkan. Kalau tidak ada salib, kehidupan tidak akan dipaku pada kayu.
Kalau Yesus tidak dipaku, aliran hidup abadi tidak akan memancar dari sisi lambungnya. Darah dan air, pembasuhan dunia, ingatan akan dosa-dosa kita tidak akan dihapuskan. Kita tidak akan mendapatkan kebebasan. Kita tidak menikmati pohon kehidupan dan Firdaus tidak akan dibukakan. Kalau tidak ada salib, maut tidak akan dienyahkan. Allah maut tidak akan melepaskan mangsanya. Betapa agungnya salib Yesus. Sebab daripadanya kita beroleh berkat kehidupan yang dirindukan setiap jiwa. Orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin kita mendengarkan lanjutan dari khotbah agung seorang santo yang bernama Andreas dari Kreta. Ia adalah seorang rahib yang hidup antara tahun 660 sampai 740 Masehi. Berkata, salib disebut kemuliaan Kristus dan peninggiannya. Inilah piala yang diinginkan, kepenuhan sengsara demi kita. Itulah kemuliaan Kristus. Dengarkanlah kata-katanya. Sekarang putra manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam dia, dan Allah akan memuliakan dia segera. Dan sekali lagi, muliakanlah aku, ya Bapa, dengan kemuliaan yang kumiliki bersama engkau sebelum dunia dijadikan. Dan ditambahkan lagi, Bapa, muliakanlah namamu. Maka datanglah suara dari langit, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Yang dimaksud dengan ini ialah kemuliaan yang diperoleh Kristus di atas salibnya. Jadi, salib itu adalah peninggian Kristus. Inilah pesta peninggian salib suci Kristus yang dirayakan dalam liturgi hari ini. Salib itu peninggian Kristus. Firman-Nya, jikalau aku sudah ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Maka kita diundang bukan saja memandang salib, bangga akan salib, tetapi supaya kita percaya kepada Dia yang sudah ditinggikan Allah Bapa di atas kayu salib, agar kita beroleh hidup yang kekal dalam Putra Tunggal Allah yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa semua orang. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini, Gereja Kudus memilih untuk merenungkan misteri salib suci Tuhan kita, Yesus Kristus, agar umat Allah yang merayakan Ekaristi pada hari ini mendapat tambahan asupan iman dan katekese iman akan arti penting salib Kristus yang kepadanya kita meletakkan seluruh harapan dan masa depan kita, yaitu bahwa Kristuslah anak Allah, jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan percaya kepada Dia yang disalibkan itu,
kita menemukan jalan masuk kepada kehidupan yang kekal. Sesuai dengan firman-Nya, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita sudah sekian waktu menjadi orang Katolik. Kita sudah terlalu sering membuat tanda salib ketika akan dan setelah berdoa, merayakan ibadat, merayakan sakramen kudus, khususnya Ekaristi Suci. Adakah pengaruh dan dampaknya untuk pertumbuhan iman kita? Apa kita sudah menghayati tanda salib atau berkat oleh imam itu sebagai anugerah dari atas yang mendatangkan kehidupan yang kekal? Setiap kali kita memandang salib di dalam gereja atau di rumah kita masing-masing, apakah kita menemukan makna kehidupan yang memberikan cahaya dan harapan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah? Marilah kita menghayati makna salib tempat Yesus dimuliakan, karena oleh salib sucinya Yesus telah menebus dunia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya akan penebusan Kristus setiap kali membuat tanda salib? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus untuk menebus kami, serta mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami agar hidup sesuai dengan firman Yesus dan kehendak-Mu. Bantulah kami mencintai salib Kristus, penebus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.